Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Indra akan menjelaskan secara singkat mengenai teks naratif ya, menyambung dari materi-materi yang kemarin. Untuk materi kemarin, teks naratif kita buka dengan sebuah cerita, yaitu cerita Sang Kuryang ya. Nah, kali ini Pak Indra akan menjelaskan teorinya mengenai beberapa hal tentang teks naratif. Untuk yang pertama, Pak Indra akan menjelaskan mengenai definisi ya, mengenai definisi dan fungsi teks naratif. Yang pertama, teks naratif itu adalah suatu jenis teks yang berupa cerita khayalan atau imajinasi, kisah nyata yang direkayasa ataupun dongeng ya. Jadi kesimpulannya adalah teks naratif itu hanyalah cerita khayalan atau kisah nyata yang direkayasa ataupun dongeng. Naratif teks menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung ya. Jadi teks naratif itu isinya adalah cerita yang merupakan rangkaian peristiwa. Nah, di sini ada peristiwa. Maka nanti pada teks naratif itu sering kita mendengar istilah yaitu event atau peristiwa. Sedangkan tujuan dari teks naratif tersebut adalah hanya untuk menghibur. Nah, di sini hanya untuk menghibur. Jadi dari teks naratif ini, kalau ada pertanyaan apa tujuannya, maka nanti jawabannya adalah menghibur. Apabila jawaban menghibur tidak ada, nanti kita menggunakan jawaban yang berikutnya. Tujuannya yaitu untuk memberi nilai moral. Nah, jadi selain untuk menghibur, teks naratif ini juga berfungsi untuk memberikan nilai moral ya, memberikan nilai moral. Terus yang berikutnya, struktur teks. Struktur teks itu adalah bagian-bagian dari teks. Bagian-bagian dari teks ini itu sudah ada dalam pelajaran bahasa Indonesia, tetapi ada sedikit perbedaan. Untuk bahasa Inggris, struktur dari teks naratif ini adalah yang pertama orientation ya. Orientation ini itu adalah pendahuluan atau pengenalan ya. Pendahuluan ataupun pengenalan. Jadi seperti kalian waktu pertama masuk SMP 10 ada namanya masa orientasi siswa ya. Orientation itu adalah pendahuluan, pembuka ataupun pengenalan ya. Pendahuluan, pembuka ataupun pengenalan. Nah, orientation ini itu biasanya ada pada paragraf pertama ataupun paragraf pertama dan kedua. Di situ si penulis ingin memperkenalkan dulu tokohnya siapa, waktu kejadiannya kapan, dan juga tempatnya ada di mana. Untuk yang kedua yaitu bagian complication. Complication ini berisikan kejadian-kejadian, atau kalau yang tadi Pak Indra bilang adalah berisikan mengenai peristiwa ya. Peristiwa yang bagus dalam sebuah cerita adalah peristiwa yang mengandung masalah. Karena apabila peristiwa itu tidak ada masalahnya, maka bisa dipastikan bahwasanya cerita tersebut adalah tidak menarik untuk diceritakan. Nah, seperti itu. Jadi complication itu isinya adalah peristiwanya itu terjadi masalah. Nah, yang ketiga adalah resolusi. Tetapi untuk sampai resolusi itu biasanya para penulis itu mencantumkan juga klimaks ya. Klimaks itu adalah keadaan paling memuncak dari sebuah masalah. Klimaks ini adalah bagian yang paling memuncak dari sebuah masalah ya. Terus selanjutnya diikuti dengan resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi itu adalah penyelesaian konflik atau masalah-masalah. Terus diakhiri dengan reorientation. Kalau di atas ada orientasi, kalau di bawahnya ada reorientasi, yaitu yang berisikan sebagai penutup ya. Maka orientasi itu pendahuluan, reorientation itu berisikan penutup. Terus penutup ini hanya bersifat opsional. Nah, opsional itu adalah boleh dipakai atau boleh tidak. Berarti tidak selalu ada pada
semua teks naratif. Begitu juga dengan bagian yang terakhir, yaitu koda. Nah, koda ini adalah bagian dari teks naratif yang di situ terdapat pelajaran atau nilai moral yang bisa kalian ambil dari teks tersebut atau dari cerita tersebut. Dan koda ini bersifat opsional. Opsional itu berarti boleh ada, boleh tidak. Terus yang berikutnya yaitu mengenai unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang ada di sini itu adalah beberapa unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam teks naratif. Nanti kita akan pelajari semuanya, tetapi hari ini kita akan mencoba fokus pada yang satu ini sajalah. Jadi unsur kebahasaan ini ada banyak. Itu yang pertama, itu ada noun. Noun itu artinya kata benda. Noun kata benda itu nanti bisa saja adalah kata ganti orang, hewan, benda yang ada dalam cerita. Ya. Dan juga nanti kata benda yang lain yang ada dalam cerita tersebut yang menjadikan kalian itu akan mudah dalam mempelajari atau mendapatkan inti dari cerita tersebut. Ya. Nah, terus berikutnya past tense. Past tense ini mungkin Pak Indra akan ajarkan pada pertemuan berikutnya, tetapi nanti Pak Indra juga akan singgung. Past tense ini itu gampangnya adalah menggunakan kata kerja bentuk lampau atau bentuk dua. Jadi kalau yang bentuk past tense itu adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Nah, ciri khasnya adalah menggunakan kata kerja dua. Contohnya di sini adalah when, menggunakan kata kerja when. Jadi kalau yang belum tahu, kata kerja itu ada tiga. Nah, ada tiga jenis, bentuk satu, bentuk dua, dan bentuk tiga. Contohnya seperti ini. Go, when, gone. Nah, semuanya ini, go when gone ini itu artinya pergi. Hanya saja pemanfaatannya itu berbeda-beda. Kalau go itu untuk bentuk yang waktu sekarang, kalau when itu untuk bentuk yang masa lampau, dan gone nanti kalau ditambahkan have di belakangnya itu menjadikan artinya telah. Ataupun kalau di depannya ada to be itu nanti artinya di. Nah, seperti itu. Nah, kita nanti akan fokus pada kata kerja yang kedua, yaitu kata kerja dalam bentuk past. Oke. Untuk time connection atau time connective ya, untuk action verb nanti kita juga akan bahas hari ini, dan saying and thinking verb nanti akan Pak Indra ajarkan di pertemuan yang akan datang. Oke, untuk lebih jelasnya dari yang tadi Pak Indra jelaskan, Pak Indra akan contohkan dalam sebuah teks naratif. Ini ada sebuah teks naratif berjudul Monkeys and the Cup Sellers. The Monkeys and the Cup Sellers. Monyet. Monyetnya ini ada banyak karena di belakangnya ada S-nya ya. Monyet dan cup sellers. Cup ini di sini adalah artinya topi ya. Topi, seller penjual. Jadi ini ada kisah monyet dan penjual topi. Kita ceritakan langsung saja ya, nanti biar lebih kalian bisa menangkap maknanya. Once, pada suatu hari, cup sellers. Nah, Pak Indra akan jelaskan kosakatanya ya. Ini kata benda. Cup seller itu penjual topi. Was passing to the jungle, sedang melewati jungle. Jungle itu hutan. He was very tired, dia sangat lelah, and needed to rest, dan dia butuh untuk istirahat. Then he stopped, kemudian dia berhenti, and spread a cloth under a tree, dan membentangkan bahan bisa ya, atau tikar ya, tikar. Karena cloth ini artinya ada banyak, ada yang artinya baju, ada yang artinya hanya bahan saja, ataupun bentuk helaian yang lain. Under a tree, yang ada di bawah pohon. Terus yang berikutnya, he placed his bag full of caps. Dia menaruh tas yang penuh dengan cap, topi, near him, di dekatnya, and lay down with his cap on his head. Dan dia berbaring dengan topi di kepalanya.
The cap seller had sound sleep for 1 hour. Jadi ada cap seller di sini, si penjual topi sleep dengan sound, jadi tidur dengan sound itu suara, jadi mendengkur lah kalau dalam bahasa Indonesia, tidur dengan mendengkur selama 1 jam. When he got up, ketika dia bangun, the first thing, hal yang pertama yang dia lakukan adalah took his bag, mengambil tasnya. He was startled, ya, dia itu heran. When he found all his cap were not there, ketika dia menemukan bahwasanya capnya itu, topinya itu tidak ada di mana-mana. When he looked up the sky, ketika dia melihat ke langit, he was very surprised. Nah, di sini juga ada sky ini sky itu biasa ada di cerita. Sky itu adalah langit. Ketika dia melihat langit, he was very surprised. Dia sangat terkejut. To see monkey sitting on the branches of a tree. Dia melihat monkey, monyet yang sedang duduk di branches, ya, branch itu cabang, ya, branches of a tree, pohon. Each of monkey is wearing a cap on its head. Ya, jadi monyetnya mengenakan topi di masing-masing kepalanya. He had evidently done it to imitate him. Nah, di sini ada kata kunci yaitu imitate. Ya. Mereka di sini monyet ternyata dan lakukannya hanya untuk imitate him, hanya untuk menirukan dia. Nah, imitate di sini artinya. Terus kemudian dia memutuskan, decided untuk mendapatkan cap, topinya balik by making a humble request to the monkey. Lah di sini dengan making, membuat, request, permintaan ke monkey, ke monyet. Nah, tapi di sini ada kata humble. Ya, humble benar garis bawahi. Humble itu artinya adalah rendah hati. Nanti itu sering sekali keluar dalam cerita-cerita. In return, ya, sebaliknya, monkey only made face of him. Nah, di sini ada kata made face. Made face itu seperti mengecek lah, ya, mengecek dengan muka. Kalau kalian contohkan itu ketika kalian mengeluarkan lidah untuk mengecek temannya, yaitu namanya made face. Monkey, monyetnya, hanya mengecek dia. When he began to make gesture, the monkey also imitate him. Ketika dia mulai untuk membuat gerakan, gestur, di sini ada gerakan, the monkey, monyet, juga imitate him. Imitate itu menirukan dia. At last, he found a clever idea. Akhirnya dia menemukan clever idea. Nah, kalau dalam cerita tetapi nanti ada permusuhan, nanti biasanya ada yang namanya trik atau mencurangi, tetapi di sini mencuranginya adalah mencurangi tapi baik, ya. He found a clever idea, ide yang pintar. Monkey are a great imitator. Monkey itu adalah si peniru yang luar biasa. Tahu, dia pikir. So he took off his own cap. Terus kemudian dia melepaskan cap, topinya, and threw it down on the ground, dan kemudian melemparkannya ke ground, tanah. And he had expected, and as he had expected, ya, dan sebagaimana yang dia ekspektasikan, all monkeys took off the caps. Semua monyet juga took off the cap, melepaskan capnya, topinya, and threw the cap down on the ground, dan kemudian melemparkan topinya on the ground, ke tanah. Ground artinya tanah. Quickly he stood up and collected the caps. Kemudian dia berdiri dan collect itu mengumpulkan caps, topinya, and put them back into his bag, dan menaruhnya ke dalam tas, and went away, dan pergi, ya. Oke. Dari sini Pak Indra yang pertama akan membahas teks ini dari yang pertama, fungsinya. Jadi fungsi dari teks ini seperti yang tadi Pak Indra, ini adalah hanya sebagai hiburan saja.
Untuk nilai moral itu ada yang yang tidak. Coba kita lihat. Nah, kemungkinan dari sini untuk cerita Monkey and the Cup Seller ini itu adalah, kalau Pak Indra lihat itu moral value-nya adalah yang ini. Nah, jadi kita harus menggunakan clever idea ya, ide yang pintar untuk mengatasi masalah kita sehari-hari. Terus yang berikutnya, untuk struktur teks. Nah, struktur teks. Orientation itu adalah sebagai pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Nah, kalau dalam teks ini untuk pengenalan tokoh, waktu, dan tempat itu ada pada paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, di sini. Jadi, sini ada pengenalan waktu, ada pengenalan tokoh, dan ada pengenalan tempatnya. Waktunya itu pada zaman dahulu ya, tokohnya utamanya adalah cup sellernya, dan juga tempatnya ada di jungle, di hutan, under a tree, di bawah pohon. Nah, terus yang berikutnya, complication, adanya masalah-masalah. Nah, terus yang berikutnya ini ya, paragraf berikutnya ini itu adalah complication. Nah, complication itu adalah masalah-masalah. Masalah-masalah. Nah, sampai sini. Nah, masalah ini itu ada di tengah-tengahnya, yaitu ada klimaksnya ya, puncak dari masalah. Dan puncak dari masalah di sini yaitu ketika si monyet ini malah mad face ya. Mad face itu malah mengecek ya, malah mengecek si penjual topi itu. Terus yang berikutnya, resolution, penyelesaian ya, penyelesaian ada pada paragraf yang terakhir ya, di sini kedua paragraf terakhir penyelesaian. Dan di dalam teks ini ternyata tidak terdapat reorientation dan juga tidak ada